Ya baik, ini materi ini sudah saya record, saya rekam ya, jadi kita langsung coba materi tentang regresi dan korelasi. Kemarin itu minggu lalu sudah saya kasih materi tentang korelasi, kalau nggak salah, betul kan? Sudah saya kasih ya materi korelasi. Jadi sekarang begini, Bapak mau kasih kalian yang ini. Ini share screen-nya udah nampak ya? Udah kan? Pak. Oke, Bapak ulangi lagi korelasi sekilas saja. Nanti di korelasi itu pakai regresi. Jadi gini, kan kemarin di dalam statistik ada satu alat namanya korelasi. Korelasi itu melihat kekuatan hubungan antara dua buah variabel. Tapi di situ hanya hubungan saja antara dua variabel itu, tetapi tidak dipersoalkan mana variabel yang bebas, mana variabel tak bebas. Mana variabel memberi pengaruh dan mana variabel kena pengaruh. Nggak ada masalah. Hanya dua variabel itu ada nggak strong nggak relationship-nya, hubungannya. Itulah namanya korelasi. Misalnya tinggi badan dengan berat badan. Orang kalau makin tinggi maka badannya makin berat gitu kan. Kemudian nilai matematik dan nilai fisika itu ada korelasi yang kuat ya. Karena fisika banyak membutuhkan ide-ide matematik kan itu kan. Kemudian penghasilan dan pengeluaran, nah itu kan. Mungkin kalau kalian di sipil, mungkin kekuatan suatu beton itu kan mungkin tergantung dari apa, campuran-campuran bahan-bahannya, berapa semennya, kan itu kan, bagaimana pasirnya dan seterusnya, komposisi-komposisi itu semua akan memberikan pengaruh pada strength dari suatu konkret itu ya. Oke, konkret beton misalnya. Nah, di dalam korelasi itu dinyatakan dengan simbol huruf R kecil, bukan R besar. Dan nilainya berkisar dari -1 sampai +1. Nih, -1. Dan melewati angka 0. Inilah dia skala korelasi dari -1 hingga +1. Tengah-tengahnya 0. 0 tidak ada hubungan antara dua variabel X dan Y. Kita tahu ya, kalau penghasilan dan pengeluaran ada hubungan nggak? Ada ya. Penghasilan dan pengeluaran ada hubungan. Perusahaan juga kalau banyak biaya dia keluarin untuk iklan advertisement, mungkin akan meningkatkan income perusahaannya karena ada dampak dari iklan misalnya. Nah, sekarang korelasi antar dua variabel itu bisa positif, bisa negatif. Positif kalau dia berjalan menuju angka 1. Negatif kalau dia nilai korelasinya itu menuju angka -1. 0 berarti nilai-nilai yang dekat dengan 0, R dekat dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi sama sekali ya. Semakin dekat ke -1 atau sama dengan -1 atau sama dengan +1 itu menunjukkan korelasi yang sempurna. Ada sempurna negatif, ada sempurna positif. Nah, korelasi yang kita bahas adalah korelasi linear. Jadi kalau ada variabel X, variabel Y, kita plotkan seperti ini, kita gambarkan plotnya. Ini kita gambarkan datanya X, ya, kita gambarkan diagram pencar titik-titiknya itu, maka mungkin kalian akan dapat data seperti ini. Ini kan naik kan? Naik kan? Titik-titik ini naik kan? Oke, garis ini garisnya gradiennya positif. Kalau ini kan titik-titiknya turun ini. Maksudnya kalau X bertambah, Y berkurang. Nah, ini korelasinya negatif. Kalau ini, titik-titik ini tidak menunjukkan arah ke kanan naik atau turun, ke kanan atau ke kiri. Maka ini nggak jelas ke arah mana ini tren titik-titik sebaran ini. Inilah menunjukkan korelasinya hampir nol atau tidak ada. Ya. Nah, korelasi itu yang kita bahas linear. Kalau ada korelasi non-linear tidak kita bahas. Nah, nilai korelasi R itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini ya sigma dari nilai X dikurang rata-ratanya dikali Y dikurang rata-ratanya dibagi akar X dikurang rata-rata kuadrat dikali Y dikurang rata-rata kuadrat. Ini namanya covariance antara X dan Y. Nah, ini disingkat dalam bentuk SXY. Bagian atas ini kan XI dikurang rata-rata kali YI dikurang rata-rata, jumlahnya itu dinamakan SXY. Yang bawah ini XI dikurang X bar kuadrat, SXX, YI dikurang Y bar kuadrat. Y bar ini maksudnya rata-rata, SYY. Jadi, perumus korelasi ini lebih nyaman dinyatakan dalam bentuk SXY dibagi akar SXX dikali SYY. Dan ini tentu rumus yang agak apa sih gitu ya. Ini ada shortcut-nya. Shortcut untuk korelasi itu ada dua jenis ya. Nah, ini bisa pakai ini. R itu sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N banyaknya data dibagi ini. Nah, atau yang kedua, bisa pakai atas, bisa pakai bawah. Paham nggak di sini? Jelas? Kira-kira?
Jelas, Pak. Ya, nah ini ya, ini sekian aja karena udah ada videonya kemarin. Nah, gimana kita menerapkan rumus ini ya? Rumus ini Bapak akan kasih sebenarnya ada cara Excel. Ini mungkin kalian nggak nengok di video kemarin ada Excel. Bapak buka Excel sini. Kalau Bapak pakai Excel, ini Microsoft Excel. Oh ini, ya ini Excel. Lalu kita punya data ini. Ini data korelasi. Ya ini ya, ini 30. Oke, langsung ini aja. Kita ambil data ini. Nah ini, coba ini data Bapak copy ini. Nah, oke, nih datanya saya letak sini. Ini nampak ini hasil dari suatu eksperimen. Different masses were placed on a spring and resulting length of the spring measure. Jadi maksudnya kalau di fisika itu ada pegas itu dikasih massa X berapa kilo digantungi beban, kira-kira pegas itu meregang nggak? Meregang ya. Meregangnya dalam sentimeter dan massa digantung itu dalam kilogram. Nah ini. Ya seperti ini. Ini massa pertama. Benda pertama seberat 20 kilo digantung pada pegas membuat pegas itu panjangnya menjadi 48. Kalau ditambah jadi 40, panjangnya naik. Nah, ini kelihatannya ada korelasi enggak? Jelas ada korelasi ya karena semakin berat beban yang kita berikan, maka tingkat peregangan dari per itu akan semakin tinggi. Jadi kita untuk melihat ada enggak korelasi antara X dan Y, ini X itu berat massa, beban, Y itu regangan pegas ya. Perhatikan ya. Nah ini. Saya masukkan di sini Excel-nya. Ini 20. Oke. Ini 20. Kurus berapa? 40, 60, 80, 80 dan 100. Nah, ini datanya. Sedikit aja. Kemudian Y-nya berapa? 48, 55. Nah, ini supaya kalian juga menengok. Kalian nampak semua nih ya. Bagaimana nanti kalian menghitung pakai Excel. Ujian nanti pakai Excel aja. Jelas? Semuanya, halo? Jelas, Pak. Oke, kalian tengok ini Excel-nya. Ini walaupun saya rekam. Nah, ini dia datanya. Datanya ini kita mau hitung kayak begini. Sekarang rumusnya kan gini. Rumus korelasi itu kan ada dua yang kita bisa pakai. Kalian boleh pakai yang ini atau ini. Kan itu, copy aja. Ada dua rumus yang boleh kalian pakai. Yang pertama atau kedua. Nah ini. Ini kan, ini satu-satu ya. Kamu boleh pakai ini, rumus ini. Atau satu lagi kalian pakai ini. Ya kan? Kelihatannya berbeda nggak cara nulisnya? R1 dan yang ini dan ini. Beda kan? Tapi hasilnya sama. Stylenya saja yang berbeda. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Sekarang apa arti N? N ini banyaknya data. Sekarang di sini N kita berapa? Coba hitung. Sini saya tulis ya. N-nya berapa? N sama dengan berapa N-nya? 5. 5 pasang data kan? Ini kan datanya 5 pasang. Sepasang, 2, Ya, Pak, 5. Nah, 5 pasang ya. Kemudian apa arti sigma XY? Sigma itu jumlah. Di sini kalian tulis XY. XY itu artinya X kali Y. Udah? Kalian kalikan X dengan Y. Ini XY. Ini XY ya. Kemudian di sini kalian tulis ada nggak Y X kuadrat itu? X pangkat 2. Nih. Ini tulis Y pangkat 2. Oke, paham? Nah, ini Y pangkat 2, X pangkat 2. Artinya gini, X pangkat 2, Y pangkat 2 itu, ya XY itu berarti X kali Y. X-nya 20, Y-nya 48, berarti 20 kali 48. Buat 8. sama dengan, pakai Excel kan buat memasukkan rumus sama dengan, tulis ini kan 20 itu di A berapa? A2 kan? Ini kolom A baris 2, ya kan? Betul? Kali, Iya, Pak. kali bintang ya. 48 B berapa? B2. Klik aja sini. Atau kursormu langsung letak sini, klik B2. Enter. Keluar hasilnya kan? Ini 20 kali 48, 960. Lalu untuk 40 dikali 5,1, sama saja berarti A3 kali B3. Tapi nggak perlu karena ini sudah ada rumusnya. Ini tengok nih. Nampak nggak kursor saya berubah nih dari tambah tebal menjadi tambahnya tipis? Nih. Nampak, Pak. Nah, ini tahan kursor apa ya? Tahan mouse kiri, tahan tarik ke bawah. Ya, ini hasilnya. Nampak? Ya?
Sekarang apa Nambah, Pak. X kuadrat? X-nya ini 20 kamu kuadratan. Buat sama dengan. Jadi memasukkan rumus matematik harus dimulai dengan sama dengan. X itu kan A2, betul nggak? Boleh kamu tulis. Huruf kecil juga boleh. A2 pangkat. Kalau pangkat kayak topi, tombol 6. Nah ini dia. Dah, kan 20 kuadrat itu kan 400. Berarti 40 kuadrat kan di sini. Nggak perlu langsung tarik seperti ini. Nah, ini artinya 40 kuadrat, 1600. Demikian juga Y kuadrat, sama. Berarti 48 kuadrat. 48 itu apa? Di CB2 kan? Enter. Ini dia. Nah, ini dia. Udah. Oke. Tolong suaranya bisa ditutup. Halo? Suaranya dimatikan ya. Suara apa itu, karena saya masih ngomong masuk semua. Oke, sekarang ini kita jumlahkan ketiga, 20 tambah 40 tambah 60, tambahkan semua ya, letak sini. Daripada menjumlah, ini di sini ada auto sum. Ini ada sini nampak? Nih, tengok nih. Excel, nampak kan? Nih. Nambah, Pak. Oke, letak di sini boleh atau di sini boleh. Mana saja boleh. Di sini saya tekan auto sum, berarti ini belum ya, ini nih. Saya tekan auto sum. Nah, ini akan menjumlahkan 20, 40 sampai sini saya letakkan. Oke, ini jumlahnya. Ya, jumlahnya 300 kan? Ini pun begitu. Tapi daripada payah, ini saja tengok arah kursor saya apa nih? Kursor saya bergerak, tambahnya taruh di sini menjadi lebih kecil, betul? Tarik, tahan mouse kalian dengan jempol kiri, tarik ke kanan. Ini semua jumlahnya. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Berarti ini 300 itu apa? 300 itu apa? Ini itu apa? 300 itu adalah sigma X. Ada nggak sini sigma X nih? Ini dia. Berarti? Nah, ini sigma X. Kan kalau Bapak kasih di sini, saya potong aja ini semuanya. Ini data Excel kita ini. Ini. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ke paintbrush sini. Oke. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini. Kemudian ya, data ini tadi. Nah, ini kan sudah. Ini saya pindahkan aja ini. Ini aja yang kita pakai. Copy ya. Copy. Saya pindah ke paintbrush. Nah, ini. Inilah yang kita pakai. Paham? Nih. R-nya ini. Oke. Atau saya tulis begini. Nah, ini di sini. Ini berarti bermakna bahwa yang ini. Nih, saya kasih kotak aja nih. 300 ini apa? Nih. Saya kasih kotak ya. Nampak? Ini 300 merah. 300 itu panahnya ke sini. Sigma apa itu? Sigma X. Ini dia. Ya kan? Sigma X-nya. Kemudian ini 288,4. Sigma Y. Ini dia. Sigma Y. Oke. Kan nilainya udah dapat. Kemudian sigma X kuadrat. Ini dia. Jadi kalian tinggal masukkan. Ini sigma X kuadrat itu jatuhnya ke sini. Yang ini nih. Nih, ada kan nih? Nih. Nah, nih. Iya, Pak. Oke. Kemudian sigma Y kuadrat ini. Lalu kalian tinggal hitung hasilnya. Sigma Y kuadrat itu. Nah, ini ya. Ini Y, sigma Y kuadrat. Nah, apa arti yang ini? Ini harus paham arti yang ini apa. Kalau sigma ini, kalau ditanya sigma ini, sigma yang ini, sigma Y kurung kuadrat, itu berarti apa? Berarti sigma Y tadi berapa? 288,4 di kuadrat. Nah, gitu. Dan ini value-nya yang ini. Yang saya kotak ini nih. Nih. Tunggu dulu. Undo dulu. Ini saya pindah aja ke sini. Ngerti kan maksudnya? Jangan salah. Ngerti, Pak. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini nilai ini. Nih. Value-nya yang ini. Ini dia. Nih, paham nggak? Nah, ini. Ya, gitu.
Nah, hitung, masukkan, dapat R-nya. Udah. Kalian masukin. Dan N-nya berapa? N-nya 5. N sama dengan 5. Dalam hal ini, N sama dengan N-nya 5. Karena datanya 5 pasang. Plus, ini 5 N-nya. Masukkan. Itulah dia hasil R-nya. Dihitung. Tapi kalau saya akan tunjukkan lagi cara yang cepat sebenarnya. Kalau ini kan cara manual 1-1-1. Ya. Nah, kemudian kalau kita nyatakan betulnya memang ada korelasi atau enggak, kita buat grafiknya, kita blok ini, kemudian kita tekan insert, lalu tekan scatter ini, pilih ini. Nah, hasilnya tengok, ada enggak di sini kecenderungan? Ada ya ini ya? Iya kan? Ya, Pak. Oke, nah garisnya itu kan seperti itu. Ini dia garisnya. Kan agak-agak, nah ini, agak ada kayak garis lurus, betul? Ada hubungan yang kuat antara X dan Y. Ya, kecenderungannya positif. Ini korelasinya adalah positif. Oke, sekarang ini saya hapus lagi. Kita akan hitung korelasi ini. Tadi pakai ini udah selesai. Tinggal kalian masukkan saja. Kalau ini dimasukkan, sebentar. Kalau ini kita masukkan, ayo kita masukkan angkanya. Berapa hasilnya? Ini kita masukkan. Ini R sama dengan berapa? 5 dikali sigma X Y berapa? 18 226 dikurang sigma X 300 dikali sigma Y-nya 288,4 ya, dibagi nah, ini. Akar saya kasih 2 warna yang merah dulu. Yang pertama adalah akar yang ini. N 5 dikali sigma X kuadrat tadi berapa? Sigma X kuadratnya 2200. Ya kan? Nah, dikurang sigma X kuadrat. Sigma X tadi yang 300. Nah, ini dia. Ya, selesai. Lalu saya kasih warna biru untuk akar yang kedua. Kan ada 2 akar tuh kan? N-nya tadi berapa? 5 juga. Sigma Y kuadratnya berapa? 16. 6, 8. 56. 56, koma. 66. Kurung tutup dikurang. Sigma Y-nya di kuadrat. Sigma Y 288,4 ya. Kuadrat. Nah, ini dia. Ya, ini nilainya langsung kalian hitung pakai kalkulator. Pak, itu N sigma Y kuadratnya nggak dikuadratin, Pak? Bagaimana? N sigma Y. Enggak lah. Sigma Y kuadrat itu udah ini. Ini, yang ini kan udah Y kuadrat. Oh, iya. Ini nilai yang ini. Nggak dikuadratin lagi. Karena ini sudah hasil ini. Paham nggak? Kuadrat. Ya, Pak, paham, Pak. Bedain tuh. Nah, berapa nilainya itu nanti saya bisa tunjukkan dengan kalian dengan cara yang begitu cepat. Mungkin kalian kaget cara ini. Nah, ini saya cari R-nya saja. Caranya tekan di sini. Tengok. Ada tekan FX nggak sih? Tombol FX. Nih. Ya, Pak. Ini insert function. Klik sebelah kiri. Nanti keluar gini. Di sini kadang-kadang kalau ada most recently used, pilih statistical. Ngerti nggak? Ada all, matematik, statistikal. Ini kan korelasi kan ceritanya. Fungsinya AP, depth, average, beta, distribusi. Ngerti nggak? Kalian cari yang korelasi. Korelasi itu setidaknya ada pakai apa? Korel. Ngerti? Ngerti nggak? Nah, tekan korel, baru tekan OK. Dah. Lalu akan muncul array 1. Array 1 itu nilai X ini ya 20, 40, 60, 80, 100 masukin. Tapi daripada masukin angka 1-1, klik aja ini. Nah, Pak, yang merah ini. Nih. Ya, Pak. Klik kiri. Oke. Nah, ini dimasukin, tapi jangan pula, nggak usah pakai tulis-tulis tangan. Ini biarin begini, kamu tengok kursor kamu. Gerak ke tombol ini, nilai X, 20/100. Letakkan kursor, klik kiri, ngerti nggak? Tarik ke bawah, ngerti nggak? Jadi nggak usah Ya, Pak. Enter. Masuk nggak nilainya? A2 sampai A6, ngerti? Hmm. Berarti sebenarnya Ngerti, Pak.
Ini bisa juga tanpa diketik ini, cara memasukkannya ini A2, B6. Berarti ini B berapa? B2 sampai B6. Ini ya. Ini sel ini ya. B2 sampai B6. Betul nggak? Boleh kamu tulis Iya, Pak. B2. Boleh juga tulis manual. B2, titik 2, B6. Jadi titik 2 itu artinya sampai B6. Nah kan tengok ini. Begitu kita titik B2, B6 kan keluar angka-angkanya 48, 55,1. Betul? 56,1 Iya, ini. Pak. Baru kamu oke kan? Sebenarnya kalau udah keluar di sini nih. Hasilnya apa enggak? Oh, nampak. Enter aja Formula. oke. Maka korelasinya berapa? 0,9. Ya, saya copy ya 0,9 sekian, saya bisa masukkan ke sini. Saya tidak usah nulis lagi nih. Nah, ini paham nggak? Nah, jadi nilai korelasinya ini. Jadi kalau saya pun akan hitung-hitung tadi secara manual, nilainya adalah ini. Keren kan? Cepat kan? Nah, itu. Jadi udah selesai cara ngitung korelasi. Paham? Pak. Ya udah selesai ya. Nah, itu cara memahami korelasi. Jadi korelasi itu hubungan antara dua variabel saja. Berapa kuat. Gitu aja, Pak. Gitu aja nilainya. Tetapi interpretasikan. Kalau korelasinya 0,97, dekat nggak ke positif 1? Dekat banget kan? Ini kan korelasinya kan kalau kita tengok ke sini nih. Dekat kali ke 1. Betul nggak? 0,97. Betul? Berarti korelasi antara kedua variabel itu sangat besar. Paham nggak? Sangat kuat hubungan antara peregangan per tadi dengan beban yang digantungkan kepadanya. Jelas? Itulah dia bagaimana cara memahami korelasi. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Sekarang saya akan tunjukkan apa? Ada pertanyaan? Jadi tuh kalau misalnya ada the closer to zero, the less the correlation is. Jadi misalnya dia di 0, nggak ada, dia 0 aja, Pak. Itu. No correlation at all. Tidak ada hubungan. Boleh 0. Jadi korelasi-korelasi yang kecil itu bisa saja ketika kita hitung, korelasinya something like seperti ini. Korelasinya mungkin ada nilai angka ya yang kita dapatkan, R-nya 0,2, 0,1, min 0,2. Ini kecil. Ini kita katakan no korel, ngerti nggak? Nggak ada korelasi. Tapi kalau R-nya 0,8, 0,9 atau 1, ini strong correlation. Ngerti? Baik, Pak. Korelasinya kuat, tapi strong correlation and positif. Dan apa? Positif. Ada juga Jadi R dia yang misalnya dia apa cuman? Jadi misalnya pas dia di 0, dia kayak there's no correlation stuff in the zero gitu, Pak. Iya, gini. Jadi mungkin tabel kamu datanya gini, Ti. Sekarang kalau titiknya sebarannya gini, kan nggak ada bisa kita katakan garisnya ke kiri kah, ke kanan kah, kan nggak jelas gitu nggak? Jadi korelasi Ya, itu Pak. kalau dia trennya begini loh. Nah, ngerti? Naik nggak? Ada nggak naik? Oh. Atau dia ke kiri gini. Ada nggak tren turun atau naik? Ada kan? Tapi kalau Ya, gini, Pak. kalau gini, nggak ada kan? Nah, gini. Nah, ini nggak ada korelasi nih, kayak gini. Paham? Paham, Pak. Seperti itu. Boleh juga sih kita coba-coba aja angka sesuka hati kita. Mari kita create any number. Ini kan 20, 40. Bapak buat aja di sini ya. Bapak buat tinggi 56. Kemudian di sini Bapak turunkan 21. Tengok ya. Ini Bapak buat di sini. Turun, maybe Bapak tinggikan 234. Di sini 23. Sini 32. Oke. Apa yang terjadi coba? Angka bisa kita hitung. Betul nggak? Kalau namanya rumus ini tetap kita bisa masukkan, kita masukkan aja keluar angka, betul nggak? Tetapi apa untuk melihat korelasi yang kamu lakukan adalah memblok ini dan melihat petanya ini. Nah, kamu tengok ada nggak kecenderungan nih? Tengok nih. Ini kan bulat nih. Coba tengok, berayun kemana-mana ini. Ada di sini. Kan nggak jelas ini, paham nggak? Ini, paham? Lihat nih, tengok nih. Kan nggak juga turun karena ada sini gede banget, ngerti nggak? Iya, Pak. Nggak beraturan. Nggak beraturan dia. Ketika dia nggak beraturan ini, nggak ada korelasi. Mari kita hitung korelasinya. Kita hitung korelasinya ya.
Kalau Bapak hitung korelasinya, kita pakai Excel aja tadi. Tadi pakai apa nih? FX ya. Ini kan. Iya, Pak. Kita masuk Corel. Kita hitung aja nilainya. Saya udah nggak mau lagi ngitung pakai manual ini. Langsung ini aja. Corel. Klik ini. Langsung array 1 saya masukkan ini. Kan itu. Enter. Langsung array 2 saya masukkan ini. Saya blok. Udah. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi? Tengok. Nilainya berapa? Negatif 0, 0,07. dekat 0 nggak? 07. No. Dekat kan? Very close to Oh zero. gitu ya, That Pak. means that there is no correlation at all between the variable x and y. Nggak ada hubungan lah. Paham? Ya, Pak. Nah, itu dia. Oke. Itu good question dari kamu. Good. Sekarang kita coba lanjut ke ini sudah ya. Karena ini ada review saja. Bapak anggap ini clear, selesai, dan jadi Pak, apa? misalnya lah, kita mau tahu kayak ada soal dia untuk nyari korelasi gitu. Itu gimana, Pak? Kayak soal di tadi sebelumnya, tadi Oh, kan soal sebelumnya tadi kayak the results, ah, what is the question? I don't know. ini question. Oh, tadi ya. Tadi udah Bapak hapus pula Ya. ini. Ini ya. Supaya kita bisa tahu nih, gimana sih untuk memprediksi soal bahwasannya soal ini untuk Korelasi. nyari korelasi. Kayak ini kan dia nggak ada nih, kayak dalam bahasa Inggris nih, nggak ada Nah, dia kasih tahu kalau bahwasanya ini korelasi atau enggak gitu ya. bahwasanya untuk mencari korelasi. Terus gimana itu, Pak? Biasanya gini, Supaya kita bisa tahu gitu. supaya kita bisa tahu, kadang-kadang kita ingin melihat hubungan antara dua hal saja. Contoh gini, nah, contoh gini ya, kira-kira kalau pusat kota Medan itu adalah Merdeka Walk, 0 km Medan Merdeka Walk, ngerti nggak? Ya, Pak. Nah, kita tahu bahwa semakin dekat suatu daerah atau jalan, rumah atau tanah atau apapun semakin ke kota, tengah kota, apa yang terjadi dengan harga nilai propertinya? Tinggi kan? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi ada hubungan antara apa? Variabel jarak suatu properti dari pusat kota. Ini jaraknya 2 kilo. Jaraknya kan bisa 2 kilo, bisa 10 kilo, bisa 80 kilo. Betul? Nah, dengan harga daripada properti itu sendiri. Ini contoh sederhana. Paham? Berarti ada nggak Paham, Pak. korelasi itu? Ada nggak korelasi hubungan? Ada. Ada, Pak. Artinya korelasinya positif atau negatif? Kalau menurut kamu? Kalau positif tuh gini, makin bertambah satu data, data lain ikut nambah. Tapi kalau negatif, data yang satu makin kecil, yang satu makin tambah, itu negatif. Jadi kira-kira semakin dekat, semakin pendek jaraknya dengan Merdeka Walk atau pusat kota, makin kecil, betul nggak? Kilometernya makin kecil, harganya makin rendah itu makin tinggi, harga properti. Makin tinggi kan? Iya, Pak. Itu loh, makin tinggi dia. Kalau Bapak buat persamaan garis saja, Bapak anggap aja lah hubungannya linear aja. Ecek-eceknya Bapak aja buat ini X. X itu jarak suatu properti dengan ini Y harganya. Jarak properti dengan pusat kota. Ya, misalnya Bapak buat mau gimana ya. Y sama dengan Bapak min 3X saja kita buat ya. Oke, Bapak buat aja nih 1, 2, 3. Sebenarnya nih kalau Bapak buat ini kayak garis linear aja sih. Nah ini kan kalau kita buat kayak gini, Bapak buat bersama aja ya, min 3X ya. Negatif 3 kali. Ya. Jadi itu dia hubungan antara variabel X dan Y itu. Nah ini ya. Oke, ini min 3, min 6, min 9, ini kan hubungannya perfect ini. Pasti korelasinya negatif ini. Enggak, pasti korelasinya sempurna. Karena kalau kita gambarkan dalam bentuk table, nih, kita gambarkan ya grafiknya, sebarannya ya, insert, lalu scatter, maka scatter kamu sempurna. Paham nggak nih? Iya, Pernah nggak? paham. Garis lurusnya sempurna. Pasti nih R-nya pasti min 1. Korelasinya sempurna banget. Karena ini sebenarnya persamaan garis yang persamaannya Y sebenarnya min 3X Bapak buat. Jadi itu persamaannya perfect itu. Nah, kalau kamu mau hitung korelasinya, kita masuk sini. Kita coba korel ini lagi. Ini korel. Nah, tekan ini. Nih. Satu lagi yang ini. Pasti min 1.
Negatif karena dia turun. Tengok ini. Berapa? -1. Ya, -1. Korelasi sempurna itu. Sempurna. Paham? Ini artinya semakin dekat ke kota, harganya semakin tinggi. Ya kan? Nah, gitu. Hubungan apa saja lah bisa. Kan banyak hubungan antara penjualan, misalnya perusahaan membiayai iklan, banyak promosi iklan, banyak uang yang keluar kan. Tapi nanti biaya yang dikeluarkan harapannya apa kira-kira? Penjualannya naik, betul nggak? Ada nggak korelasi? Ya kan? Ada itu korelasi. Nah, seperti itu. Orang yang misalnya kuliah fisika atau kuliah mekanika di teknik sipil, pelajar mekanika banyak fisika. Oke, berarti dia harus strong di matematik dan vektor, betul nggak? Ada nggak korelasi? Nilainya bagus di matematik dan vektor, maka di kuliah di mekanikanya akan tinggi juga. Ada? Ada, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Ada banyak korelasi, artinya tekanan lah misalnya. Tapi bisa saja korelasi itu linear atau nggak linear gitu loh. Bisa hubungannya linear, bisa juga tidak linear. Orang kalau mendaki gunung, semakin dia ke atas, apa yang terjadi pada tekanan atau atmosfer atau oksigen yang semakin tipis, betul nggak? Iya, Pak. Oke. Artinya hubungan antara apa? Ketinggian dari permukaan laut dengan tingkat level oksigen di ketinggian itu. Itu negatif positif hubungannya. Iya, Pak. Negatif positif itu hubungannya. Makin kamu mendaki tinggi, summit ke puncak gunung, ya, makin tinggi kan makin kilometernya makin besar itu, ya kan, 2 kilo, 3 kilo, berapa meter itu kan, berapa kilometer atau berapa ribu meter. Tapi kira-kira level oksigen di udara itu makin tipis atau makin tebal? Tipis kan, makin berkurang kan. Iya, Pak. Itu korelasi negatif. Paham ya? Nah, itu kita cerita korelasi. Nah, sekarang kita masuk regresi. Nah, ada kalau korelasi tidak mensyaratkan adanya variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, di dalam regresi, ini sedikit lagi waktunya 5 menit, regresi linear sederhana itu sebaliknya. Ada plot titik kayak gini, ada X, ada Y. Kayak korelasi juga, ngerti nggak? Ini kayaknya naik ya, korelasi ya. Nah, tetapi kita ingin mencari garis lurus yang menghubungkan titik-titik ini semua, tapi tidak mungkin ada garis lurus yang bisa kamu peroleh untuk menghubungkan semua titik ini. Setidaknya kamu tarik garis taksiran aja. Nah, pada kenyataannya ini data populasi misalnya merah, populasi yang sangat banyak, ini nggak tahu nilai persamaan matematiknya, tapi kita duga dengan data sampel seperti ini. Paham nggak? Ini data sampel. Nah, ini populasi ini persamaan matematiknya katakanlah Y sama dengan alfa tambah beta XI. Y sama dengan alfa tambah beta XI. Data ini XY ini datanya. Kumpulan data XY. Nah, ini mau kita cari persamaan yang menghubungkan antara X dan Y, tapi kita nggak pernah tahu. Kita dugalah dengan garis biru yang kita ambil dari sampel, yang lebih sedikit jumlah datanya ya. Kemudian untuk sampel kita pakai Y-nya ada topi, Y hat, Y topi, YI sebenarnya A tambah BXI. Nah, ini gimana? Inilah namanya persamaan regresi, persamaan yang menduga hubungan antara Y dan X. Nah, ini digunakan untuk menduga nilai populasi ini. YI sama dengan alfa tambah beta XI. Alfa itu adalah diduga dengan A, beta nilainya diduga dengan B, koefisien ini namanya. Nah, antara taksiran dengan sebenarnya, ini nilai taksiran, nilai persamaan taksiran, dugaan, dan ini sebenarnya. Antara taksiran dengan sebenarnya tentu ada beda kan. Misalnya kamu menaksir usia saya. Usia Bapak, kamu bilang 53 gitu kan. Tapi ternyata Bapak bilang Bapak 51. Berarti ada error nggak situ taksiran kamu? Error 2 year gitu kan. Atau yang lain-lain itu misalnya kita menduga usia, menduga apa. Nah, itu ada antara realita dengan taksiran. Ini persamaan taksiran, ini persamaan yang sebenarnya. Nah, ini kita nggak bisa dapat karena ini parameter populasi, ini sampel. Nah, untuk menduga, dugaan yang baik itu adalah dugaan yang selisihnya kecil. Jadi kalau kamu bilang, kita nengok si A, kita bilang, kuduga umurmu 50 tahun. Pas 50, berarti dugaan kamu mantap kan? Errornya nggak ada kan? Nah, itu antara kalau kamu, berarti ini error. Error itu adalah selisih antara yang sebenarnya dengan dugaan. Ya kan? Bisa saja errornya kelebihan, bisa aja errornya kurang. Seperti ini.
Nah, jadi ketika data-data itu nanti kayak begini, nah ini data 1, data 2, data 3. Ini Y-nya, Y sebenarnya di sini, tapi ini ada error. Ini dugaan, ini sorry. Garis ini garis dugaan, ini sebenarnya nilai Y yang sebenarnya, ini nilai Y taksiran. Jadi sebenarnya nilai Y-nya 8, kamu duga 6, berarti kerendahan, ada error 1. Data 2, sebenarnya Y-nya itu adalah 4. Kamu duga 6, kebesaran. Jadi kadang-kadang ada error, kelebihan duga, ada kekurangan duga, kan itu kan? Tentunya error ini banyak, kalau ada 10 data, 10 error. Nah, bagaimana caranya supaya jumlah dari semua error itu sekecil mungkin? Untuk membuat dia supaya sekecil-kecilnya, ini saya cepat saja ya konsepnya, sekecil-kecilnya, maka taksiran error ini, selisih error itu harus dibuat kecil. Dan dijumlahkan semua error itu, kalau dijumlahkan tanpa dikuadratkan pasti 0. Makanya kita buat jumlah kuadratnya, supaya nggak 0. Adalah sama dengan sigma EI kuadrat. Nah, ini selisih data Y sebenarnya dengan Y dugaan dikuadratin. Lalu kita minimumkan dengan kalkulus, turunan parsil, dan seterusnya, dapatlah persamaan seperti ini. Ini persamaan-persamaannya yang Bapak nggak sempat lagi buktikan. Pakai turunan parsil, lalu dinolkan karena kita cerita minimum di kalkulus, dapat nilai B. Nilai B-nya kayak begini nih. Dapat nanti nilai A-nya kayak begini. Oke, ini nilai B begini, ini ada nilai dugaannya. Nanti B itu adalah SXY dibagi SXX. Lalu apa yang terjadi? Ini ada supaya lebih mudah lagi. Nah, ini dia. Kalian coba screenshot nih sekarang nih, regresi ini. Coba. Bisa nggak habis ini kalian masuk lagi sekali lagi? Nah. Bisa. Karena ini sudah habis nih, less than 1 minute. Bingung ya? Oke, ini dulu. Ini singkatnya seperti ini. Karena Bapak akan buat rekor kedua. Jadi inilah persamaan regresi Y sama dengan A tambah BXI dengan nilai A dan B itu diperoleh dengan rumus ini. Nah, nilai B dan itu, inilah dia nanti hitungan matematiknya. Oke? Nanti kita masuk pada video keduanya sebentar. Kalau udah mati nih ya sudah, kita lanjut lagi pada video yang kedua dan kita akan coba. Nah, teknik mencari nilai A dan B, itulah yang dinamakan analisis regresi. Analisis regresi adalah mencari koefisien A dan B. Oke, kita lanjut pada video kedua sebentar lagi. Kita off dulu, kita keluar dulu. Oke ya, cukup dulu. Oke, Pak.